Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kita kembali belajar ilmu sejati dari Sabda Tuhan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan Santa Elizabeth dari Hungaria. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Santa Elizabeth melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum miskin. Semoga karena doa dan teladannya, kami pun melayani orang malang dan papa dengan cinta kasih sejati, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya amat jelas pesan dari Sabda Tuhan yang menjadi pembelajaran ilmu sejati kita. Kalau kita ini mau mengikuti guru yang sejati, yakni Tuhan Yesus, dengan mempelajari ajaran-ajarannya yang adalah ilmu sejati, kiranya hari ini sabdanya atau petunjuknya atau ilmu yang diberikan oleh Tuhan Yesus begitu indah, karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun, termasuk Sakeus yang jelas-jelas di antara masyarakat di situ dicap sebagai orang berdosa, dan memang berdosa karena dia adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai itu menjadi orang berdosa karena dia memeras, dan banyak orang lalu memandang Sakeus sebagai sampah masyarakat meskipun duitnya banyak dan dia orang kaya, dan juga orang-orang lalu menjauhi dia. Tetapi apakah dengan kejahatan atau dosanya itu Sakeus itu bukan manusia? Ya, tetaplah dia manusia. Maka ketika lalu Sakeus itu pengen melihat Yesus, siapakah dia itu, kok banyak orang datang? Lalu karena badannya Sakeus terpendek, dia memanjat pohon. Dan Tuhan Yesus dengan kasihnya yang memandang Sakeus bukan dari kejahatannya tapi dari manusianya, lalu menyapa Sakeus bahwa dia ingin menumpang di rumahnya, maka diminta untuk turun. Nah, saudara-saudariku, bagaimana kita juga kalau dari kisah tadi, seperti Tuhan Yesus memandang manusianya. Setiap dari kita pasti punya kesalahan, pasti punya kejahatan, pasti punya hal-hal yang membuat kita ini berdosa.
tetapi manusia itu di hadapan Allah tetaplah manusia yang dicintainya. Maka justru ketika manusia itu sedang di dalam dosa, terperosok di dalam sesat dan jahat, justru dialah yang memerlukan untuk ditolong dan dicari, disembuhkan, dikembalikan, diberkati, dan diselamatkan. Maka kehadiran Yesus di rumah Sakeus membawa perubahan, pertobatan, keselamatan. Karena memang kalau kita mau mengikuti Yesus, sebaiknya kita memandang manusianya, bukan perbuatannya. Memandang bahwa manusia itu baik, tapi membenci perbuatan yang jahat. Dan ketika kita lalu berrelasi dengan orang pun, kita jangan membenci orangnya, tapi bencilah tindakannya, dan tindakan itu bisa berubah menjadi baik. Nah, saudara-saudariku, kiranya ini menjadi jelas kalau kita menjadi pengikut-pengikut murid-murid Tuhan Yesus. Kiranya seperti Sakeus yang mau berubah karena didatangi Yesus, dan juga kita mau seperti Tuhan Yesus, walaupun Sakeus itu jelas orang berdosa, tidak menjadikan dianya najis, tetapi justru mendatangi, menyapa, menerima, lalu membawa kembali, mencari dan menyelamatkan. Sudah jelas sekali, jangan justru menghukum, jangan justru menyingkirkan dan meninggalkan. Kita semua dituntun untuk seperti Yesus, memiliki hati seperti hatinya, mau mencari dan menyelamatkan yang tersesat dan yang hilang. Kita mohon berkat Tuhan supaya hati kita dari hari ke hari seperti hati Yesus sendiri, yang penuh kasih, penuh murah hati, dan mau menyelamatkan siapapun juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk mencintai mereka yang tersesat dan mencari serta menyelamatkan yang hilang, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.